Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengar sih kan. Ayo, sholat bareng dulu yuk. Kalah dulu. Kalah Mas. Ngawur kayak gitu. Kalah dulu. Sik Mas, pusing Mas. Gak boleh lama-lama yuk. Berdiri yuk. Berkian Mas, pusing Mas. Ayo. Ayo Mas, berdiri. Iya Mas. Sik. Emosi Mas. Mau sholat ini sudah mau mulai. Ayo, berdiri yuk. Oke. Sik enak iki lho, ayo wis enak yo. Ayo. Ya wes ayo. Ya. Allah kok ada salat melu. Yo, melu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله Di sini imam. Oleh Mas. Dia di sini. Tidak boleh begitu. Kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama umat Islam. Hal yang pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah ibadah sholat. Dan hal yang paling penting dalam menunaikan ibadah sholat adalah khusyuk, yang artinya ketenangan hati, sehingga orang yang sholat menundukkan pandangan matanya dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bagaimana cara agar kita bisa menunaikan ibadah sholat dengan khusyuk? Yang pertama adalah dengan menyempurnakan wudhu kita sebelum mendirikan sholat. Hadirnya hati dalam sholat sesuai dengan kadar khudu atau kehadiran dalam wudhu kita. Yang kedua,
sholat di awal waktu. Sejatinya, sholat berjamaah di awal waktu sangat berpengaruh pada kekhusyuan sholat yang akan kita kerjakan. Sebab, pada saat tersebut, waktu untuk mengerjakan sholat masih panjang. Hal ini membuat hati kita merasa lebih tenang saat mengerjakan sholat. Sebaliknya, apabila kita mengerjakan sholat di akhir waktu, maka yang terjadi adalah kita akan tergesa-gesa untuk mendirikan sholat tersebut karena mengejar waktu yang hampir habis. Akhirnya, sholat yang kita kerjakan menjadi tidak khusyuk. Yang ketiga adalah meninggalkan kesibukan dunia. Sebagai contoh seperti mengerjakan tugas, bermain HP, mabar, baik itu mabar Mobile Legends, Free Fire, maupun game-game lain, menonton drama, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mencari tempat candaan. Terkadang saat kita melaksanakan sholat, seringkali mendapatkan gangguan dari teman kita, sehingga gangguan tersebut dapat mengurangi kekhusyuan kita. Oleh karena itu, carilah tempat yang nyaman, aman, dan terhindar dari gangguan agar sholat yang kita kerjakan menjadi lebih khusyuk. Yang kelima, tidak menahan buang hajat. Sebaiknya ketika kita hendak mengerjakan sholat, namun ternyata tubuh kita ingin buang air besar atau buang air kecil maupun buang gas, maka sebaiknya mendahulukan untuk buang hajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan ahbad sholat, kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Cara agar sholat menjadi lebih khusyuk selanjutnya adalah dengan tidak melakukannya secara tergesa-gesa, sebab sholat yang dilakukan dengan cepat pasti akan membuatnya tidak sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang-orang yang sholatnya tergesa-gesa sebagai pencuri sholat. Beliau bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, kita anggap sholat yang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita, sehingga nantinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan sholat yang kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah mengarahkan pandangan ke arah sujud, sebagaimana yang dilakukan oleh suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat maka beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah tanah atau tempat sujud. Itulah tadi beberapa tips-tips yang dapat membuat kita untuk melaksanakan sholat menjadi lebih khusyuk. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi dapat antum-antum sekalian terapkan, sehingga antum-antum sekalian dapat menjalankan ibadah sholat lebih khusyuk. Menyesal sekali. Pak Imam.